Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita, puji syukur kepada Tuhan kita masih diberikan suatu kesempatan untuk beribadah. Meskipun saat ini masih beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa Allah kita itu hadir dimanapun kita berada. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita mau bersaat teduh. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Memang sungguh saat-saat kita berada dekat dengan Tuhan kita, saat-saat kita bisa berada di hadirat-Nya merupakan saat-saat yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari jemaat sekalian, kita masuk ke hadirat-Nya. Kita mau menikmati kasih-Nya Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini, saat indah. Sama-sama masuk ke hadirat-Nya Tuhan, kita mau merasakan kasih-Nya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
hadirat-Mu Tuhan kami rasakan di tempat ini. Saat yang indah jika kami bisa berada di dekat-Mu Tuhan, berada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala penyertaan yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Bapa, saat ini kami datang dengan dosa-dosa kami. Kami mohon Engkau yang boleh mengampuni setiap dosa-dosa kami. Engkau yang melayakkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sehingga puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Biar kiranya firman yang nantinya ditabur boleh kami dengar, dan firman yang ditabur boleh tumbuh subur di dalam hati kami, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau menjawab jemaat sekali lagi. Shalom, apa kabarnya hari ini? Saya harap dimanapun kita berada saat ini dan dalam kondisi apapun kita saat ini, kita masih sama-sama mempercayai dan masih bisa meyakini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa baiknya kepada kita. Allah yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita, Allah yang baik itu. Kita bersyukur, kita naikkan pujian syukur, kita bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
itu jemaat, mari yuk kita sama-sama nyanyikan kebaikan Tuhan kita yang tak lekang oleh waktu, yang tak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kita. Mari jemaat sekalian, masih dengan bangkit berdiri, masih dengan suara lantang, kita mau bersama-sama umat di seluruh dunia mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilahkan untuk duduk. Yesus mengajarkan para murid untuk menjadi murid-murid yang bisa saling mengasihi sesama. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Memang bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, tapi bukan juga hal yang mustahil untuk kita lakukan. Karena Yesus telah mencontohkannya kepada kita. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi kasih yang seperti kasihnya Allah, yang begitu besar, yang sanggup mengubahkan dan memampukan kita. Mari kita sama-sama naikkan satu pujian ini, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku
Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan dengan tema pengikut Kristus atau murid yang mengasihi sesama. Tema ini diambil dari firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Saya akan baca buat kita sekalian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan kata pengikut Kristus itu sendiri? Atau sebenarnya siapa yang disebut dengan pengikut Kristus itu? Di awal-awal mula jemaat kita melihat bahwa pengikut Kristus itu mereka disebut dengan Kristen. Yaitu disebut dengan murid-murid Kristen. Tetapi semasa Yesus hidup, kita melihat bahwa pengikut Kristus itu disebut dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yang berjumlah 12 orang, ada juga yang 70 orang. Murid Tuhan Yesus itu diartikan sebagai seorang murid yang punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk diajar, untuk diberitahu, untuk belajar juga. Itulah seorang murid. Nah, dalam Injil, kalau kita baca kitab Injil mulai dari Matius sampai Yohanes, Tuhan Yesus itu mengajarkan tentang mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Dan Tuhan Yesus katakan bahwa seluruh isi Alkitab ini, itu hukumnya adalah hukum kasih. Nah, dengan tema kita saat ini pengikut Kristus atau seorang murid yang mengasihi sesama, maka kita sebagai seorang yang disebut sebagai pengikut Kristus ini atau sebagai murid Tuhan, kita bersama dipanggil dan dituntut untuk mengasihi sesama juga. Karena mengasihi sama itu adalah hukum yang terutama atau inti daripada ajaran firman Tuhan. Sekarang bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu sekalian di rumah sebagai murid Tuhan, bagaimana kita mengasihi sesama kita? Yang pertama bahwa kita mengasihi sama kita harus memiliki kasih itu dulu supaya kita bisa mengasihi sesama. Karena tidak mungkin kita tidak punya kasih tapi kita mau mengasihi orang. Jadi yang pertama kita harus miliki dulu kasih itu supaya kita bisa mengasihi sama kita. Nah, apa kasih itu? Dalam bacaan Alkitab kita tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 itu dituliskan bentuk-bentuk atau keanekaragaman dari kasih itu sendiri. Seperti kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu percaya segala sesuatu. Dan kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Bahkan dalam kalimat-kalimat negatif dikatakan kasih itu tidak pemarah. Tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak cemburu. Tidak simpan kesalahan orang lain. Tidak mencari keuntungan. Dan seterusnya. Nah, keanekaragaman kasih inilah yang kita sudah baca di dalam 1 Korintus 13
ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 ini, yang sudah saya sebutkan juga di atas, ini menunjukkan bahwa kasih-kasih ini adalah sifat atau karakteristik dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sifat dan karakter dari Allah itu tercerminlah dari apa yang disebut dengan kasih. Dan kasih itu ada bentuk-bentuknya dan beraneka ragam. Oleh karena itu, ya kita sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dalam proses kita menjalani hidup ini, dan di dalamnya kita harus mengasihi sesama kita, maka kasih ini itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, selain kita harus miliki, kita juga harus mengembangkan sifat dan karakter kasih itu dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita harus kembangkan semuanya itu. Nah, yang dimaksud dengan kita mengembangkan ini artinya bahwa kasih yang dari Allah yang kita miliki, yang dia adalah sabar, tidak pemarah dan sebagainya, itu harus kita upayakan. Itu kita harus kejar. Nah, inilah yang disebut di dalam kalau kita baca misalnya di dalam bagian ayat-ayat Alkitab ini itu sudah sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan dalam pasal 14 ayat 1, kejarlah kasih itu. Jadi kasih itu harus juga kita upayakan Bapak Ibu. Kita sudah miliki kasih itu, tapi kita juga harus mengejar kasih itu. Kita harus kembangkan, kita harus usahakan supaya itu bisa dirasakan oleh sesama kita. Nah, karena itu di dalam ayat 13 ya, kasih itu dikatakan paling besar. Ya, dalam ayat 13 dikatakan begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi mengapa ini kita harus kembangkan? Kita harus kejar, kita harus usahakan. Karena kasih itu adalah yang paling besar. Kita bisa punya iman sebesar biji sesawi. Kita bisa memindahkan gunung itu. Tapi kalau kita tidak punya kasih, tidak ada artinya iman itu. Bahkan kalau kita baca di dalam pasal 12 ayat 31, dikatakan begini, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama, yaitu kasih. Jadi paling besar, tapi kasih juga itu adalah jalan yang paling utama. Yang harus kita miliki dalam hidup kita. Baik kita sebagai pribadi, bahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus dalam jemaat kita. Kita harus memiliki itu. Memiliki kasih dan mengembangkan kasih itu. Mengejarnya, mengupayakannya. Sehingga ibarat seperti kita orang yang berlari. Ya, untuk supaya mendapatkan itu. Untuk sabar saja kita harus upayakan, kita harus usahakan. Bagaimana kamu misalnya disakiti, terus kamu harus sabar dengan sakit yang diberikan pada kita. Nah, untuk mau sabar saja kita harus apa? Usahakan. Kita harus raih itu supaya kita bisa sabar. Supaya kita tidak bisa marah. Supaya kita tidak bisa untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita seperti orang yang sombong. Atau supaya kita juga bisa menutupi segala sesuatu. Dan lain sebagainya. Nah, mengapa harus kita melakukan itu? Ini jelas ya, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dikatakan, karena kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita yang banyak tentang Alkitab pun itu akan lenyap. Tetapi kasih yang kita kejar itu tidak berkesudahan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kasih yang beraneka ragam ini sudah ada dalam kita sebagai murid Tuhan. Kita sudah upayakan, kita sudah mengejarnya.
sekarang bagaimana kita harus mewujudkan itu bagi sesama kita. Sesama kita banyak, Bapak Ibu. Kita bisa ketemu dalam keluarga, istri, anak, itu juga sesama kita. Kita bisa ketemu tetangga kita bisa ketemu orang-orang di gereja, kita bisa ketemu juga satpam. Ya, di rumah saya ada satpam, bukan di rumah saya, maksudnya di mes kita itu ada satpam. Kemudian di mana lagi? Kalau kita pergi ke jalan, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang mengemis, meminta, ataupun menjual sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kepada mereka-mereka ini? Yesus sangat jelas memberikan contoh dari Lukas pasal 10 ayat 29. Saya baca buat kita sekalian. Dikatakan begini. Dan siapakah sesamamu manusia itu? Lalu Yesus menjawab kepada orang yang bertanya, siapakah sesama manusia itu? Yesus katakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun? Jadi Yesus tanya kepada seorang yang berkata, menurutmu siapakah sesama ini? Jadi ini seorang ahli Taurat yang berkata kepada Tuhan Yesus, bertanya sama Tuhan Yesus, siapa sesamaku itu? Yang tadi saya sudah sebut, bisa ada di gereja, bisa ada di tempat kerja, bisa ada di pinggir jalan, bisa ada di rumah, bisa tetangga, bisa satpam dan lain sebagainya. Ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, siapakah sesama itu? Dan Yesus katakan bahwa orang yang telah memberikan ilustrasi bahwa ada satu orang, dia berjalan, kemudian dia dirampok, dia dicuri, dia dipukul, kemudian dia dilempar ke parit, dan kemudian ada dua orang yang melewat. Pertama orang dari orang Yahudi, kemudian tokoh Yahudi lewat di situ dia tidak tolong. Tapi ketika orang Samaria itu melewat, kemudian dia menolong. Dan Yesus tanya, dari tiga orang ini, siapakah sesamamu itu? Dan dia katakan, orang yang telah menolong, orang yang telah luka, orang yang telah jatuh itu. Dan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah itu kepada mereka. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yesus memberikan contoh yang sangat menarik. Ada seorang yang sebenarnya orang Samaria ini itu dibenci mereka. Mereka tuh ditolak oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Mereka nggak dianggap orang-orang Samaria ini. Mereka disingkirkan. Bahkan mereka dikatakan pemberontak, kafirlah dan lain sebagainya. Tapi orang yang seperti inilah justru yang menolong orang yang menganggap mereka itu seperti itu. Dan ketika dia menolong ya, orang yang sudah terpuruk itu, yang sudah terjatuh, yang terluka, yang tidak berdaya, dan yang akan mati, dia melakukan itu dengan satu usaha, satu bantuan yang dilakukan dengan sempurna, utuh dan tulus dia melakukannya itu. Dan Tuhan Yesus katakan, orang inilah yang memiliki hati yang berbelas kasihan. Orang inilah yang mengasihi sesama. Bukan dua orang yang tadi. Yang orang beragama dan tokoh agama. Bukan itu. Tapi orang biasa yang dibenci, yang ditolak, yang disingkirkan, yang tidak dianggap. Justru itulah yang menolong orang yang tidak menyukainya. Jadi kita lihat di sini bahwa yang Yesus ajarkan di sini bahwa orang ini menolong tanpa pandang bulu. Dia tidak lihat siapa yang saya tolong ini. Harusnya kan dia gak usah tolong. Ya, kalau mungkin kita zaman sekarang bisa saja begitu kan. Wah, ini orang yang sudah menyakiti saya. Ini orang yang sudah menggosipkan saya. Ini orang yang sudah membuat saya jatuh. Ini yang sudah membuat saya kemudian terpuruk ekonomi saya. Dan kemudian kita ketika dia mengalami sesuatu kita gak akan tolong. Bisa jadi seperti itu. Tapi Yesus memberikan ajaran kepada kita. Justru itulah sesama kita.
orang yang melakukan itulah sesama kita. Dan dia tidak memandang apa keadaan orang itu. Ya, tapi dia tetap menolong. Di sini kita melihat kalau begitu orang Farisi menerapkan kasih apa? Dia tidak marah, dia tidak menyimpan kesalahan orang itu, dan dia tidak sombong. Nah lu kan terpuruk kan, nah lu kan jatuh kan, nah lu kan. Nah dia tidak begitu. Tapi dia kemudian dengan sabar dia menanggung semua penderitaan itu. Dia taruh di pundaknya, di kantongnya semua dia keluarkan. Dan dia menolong orang yang membenci dia ini dengan pertolongan yang tuntas sampai selesai. Nah, saya kasih contoh. Satu waktu ya, saya mengikuti satu rapat para hamba Tuhan, dan waktu itu para hamba Tuhan ini akan memutuskan ya atau akan membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan seorang hamba Tuhan. Nah, kemudian saya waktu itu sebagai bagian perlengkapan sudah selesai mengurus itu, kemudian saya masuk ke toilet. Saya masuk ke toilet, tiba-tiba ada satu ya mungkin ya pengurus lah begitulah. Kemudian lagi berbicara lewat telepon. Nah, waktu dia berbicara dengan telepon itu mereka sedang berbicara tentang seorang hamba Tuhan, seorang menelpon tentang seorang hamba Tuhan yang harus didiskualifikasi. Wah, saya waktu mendengar itu udah gak bisa keluar dari toilet. Karena mereka tuh berbicara pas di depan saya. Dan akhirnya saya mendengar pembicaraan itu. Tapi betapa kagetnya saya waktu mendengar pembicaraan itu. Seorang hamba Tuhan itu berkata begini. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau kita ingin orang itu lebih terpuruk lagi. Terus dia katakan apa? Itu akan mempermalukan kita semua. Bukan dirinya, bukan cuma diri saya atau diri kamu. Tapi kita semua. Wah, saya waktu mendengar itu kaget. Nah, saya simpan perkara itu dalam hati saya. Dan kemudian saya renungkan, Tuhan kenapa saya mendengar cerita ini? Saya masih muda, belum layak untuk mendengar pembicaraan seperti ini. Tapi kenapa Engkau izinkan saya mendengar cerita ini? Dan saya bergumul. Tapi akhirnya dari pergumulan itu, Tuhan katakan, kalau engkau memiliki kasih, kamu akan menutup cerita itu. Kamu tidak akan cerita kepada orang lain. Dan kepada orang lain lagi. Dan kepada orang lain lagi. Kamu akan menutup semuanya itu. Dan benar yang dikatakan dari Korintus tadi kan. Kasih itu apa? Menutupi segala sesuatu. Dia tidak percaya saja segala. Tapi menutupi. Ini rahasia orang. Sampai sekarang Bapak Ibu. Saya tidak menceritakan. Bahwa saya pernah mendengar cerita itu. Atau kemudian saya menyampaikan ke si A, si B, dan si C. Saya belajar untuk seperti ini. Menutupi segala sesuatu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita sebagai murid Tuhan. Kalau kita mau mengasihi sesama. Berarti kita harus apa? Milikilah sifat karakter kasih itu. Karena ini sifat dan karakter dari Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memiliki sifat-sifat itu. Kasih itu juga harus kita kembangkan, harus kita usahakan, harus kita kejar. Ya, bisa saja kan saya sampaikan. Karena mungkin saya sakit hati dengan orang itu, bisa aja saya cerita. Tapi saya belajar untuk menutupi segala sesuatu. Saya belajar dengan hamba Tuhan itu juga yang sudah menyampaikan. Kita tidak boleh seperti itu. Dan kita juga belajar bahwa kalau kita ingin mengasihi sama, jangan pandang bulu. Ya. Siapa saja ya, kita perlu kasihi.
Kita banyak setiap hari bisa menerapkan kasih kepada sesama. Banyak bisa, tadi saya katakan di jalan, di tempat yang lain bisa. Di mana Tuhan gerakan, berikanlah. Beberapa hari lalu saya mau keluar rumah, mau pergi beli makan. Tiba-tiba saya melihat di depan kita itu ada tempat sampah dan ada yang mengangkat sampah. Kemudian setelah saya pergi beli makan, di dalam hati saya Tuhan gerakan untuk kasih kepada orang itu. Dan kemudian saya siapkan tidak banyak. Saya kasih setelah saya pulang, saya lewat, saya kasih ke tukang sampah itu. Nah, banyak yang bisa kita wujudkan untuk mengasihi sama. Tapi kiranya dengan bagian firman Tuhan ini, kita kembali boleh menjadi murid yang mengasihi sama. Ya. Menerapkan sifat dan kasih Allah ini kepada sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua di dalam kita menerapkan bagian ini. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus yang memiliki kasih itu. Kami mohon ampun padamu kalau selama ini dalam hidup kami sering lalai, kami sering salah dalam menerapkan kasih. Tapi pimpin kami sebagai murid-Mu yang mau diajar dan mau belajar. Mau mengejar kasih itu. Supaya sifat dan karakter Allah, yaitu kasih, boleh selalu ada pada kami. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Bantulah kami ya Roh Kudus. Supaya kami bisa menerapkan kasih kepada sesama kami. Yang Kau berikan di sekitar kami. Supaya kami tidak melalaikannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Ya Tuhan yang penuh kasih dan yang senantiasa berbelas kasihan pada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami dan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Baik itu bangsa dan negara kami yang tercinta ini maupun jemaat-Mu. Dan mari kita boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, silakan duduk dan mari kita mengambil waktu untuk doa teduh pribadi. Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Juli 2020. Yang pertama, kembali kami mengingatkan Bapak Ibu bahwa ibadah online kita minggu depan pada tanggal 19 Juli tahun 2020 pukul 10 akan kita laksanakan dengan tema kehidupan dan pelayanan murid yang mencerminkan kasih Kristus melalui channel YouTube Gemi Genesaret. Berikut kita juga diingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa setiap hari Kamis kita ada persekutuan doa. Mari kita bersama-sama berdoa di jam 19.30 malam melalui juga channel YouTube Gemi Genesaret.
Dan bila Bapak Ibu juga akan punya pokok doa, Bapak Ibu bisa mengirimkannya kepada kami, khususnya pada Saudari Lia, dan kita akan mendoakan bersama. Dan tema nanti di hari Kamis tanggal 16 Juli ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebagai wujud rasa syukur kita atas semua kasih karunia dan berkat Tuhan, Bapak Ibu juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan melalui transfer rekening BCA berikut ini. Dan nanti setelah warta ini akan ditayangkan kembali nomor rekening yang bisa Bapak Ibu persembahkan bagi Tuhan. Juga bila Bapak Ibu ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja kami, dapat menyalurkan melalui juga nomor rekening yang ada berikut ini, Bapak Ibu bisa lihat. Dan nanti kita akan tayang kembali di akhir dari ibadah online ini. Demikian warta kita saat ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday today, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.